Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat semuanya? Sehat. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Cah. Sudah ada buku tulis dan alat tulisnya di sampingmu? Sudah. Sudah ya? Oke, tunggu dulu. Ini kok susah sekali di join. Tunggu, Cah. Sudah muncul belum anak-anak? Sudah. Sudah ya, Sudah. ada tulisannya ya, Cah. Oke. Sudah jelas tulisan ini? Jelas. Jelas ya, sudah muncul semua ya. Oke, Cah, kalau kemarin kita kan mencongaknya perkalian tuh anak-anak. Masih ingat ya, perkalian. Hari ini kita akan mencongak pembagian porogapit. Lupa atau lupa? Lupa atau ingat? Ingat atau lupa? Kita belajar sedikit-sedikit dulu ya. Misalkan Bu Tika punya 38. Kelihatan enggak tulisannya? Bu Tika ganti background dulu, Cah. Ya, kita nanti mencongak perkalian dulu. Tidak mau ditutup. Dulu. Hitung, Cah. Bentar ya, anak-anak. Tunggu dulu. Desainnya putih aja. Oke, sudah muncul lagi? Sudah ya, tunggu dulu. Nah, misalkan nih, Bu Tika punya 38. Mau dibagi 2. Ya, nih perhatikan. 19 sudah bisa, ada yang menjawab ya. Yang belum bisa, perhatikan ini anak-anak. 3 dulu. 3 bagi 2 berapa, Cah? Enggak bisa. Enggak bisa, yang paling dekat. Berapa kali 2 yang hasilnya mendekati 3? 1. 1. Oke, berarti 3 bagi 2 hasilnya 1. Ya. Terus 1 kali 2 berapa anak-anak? 2. 2. Ya, kemudian kalau pembagian kita kurangi. 3 kurangi 2 berapa, Cah? 1. 1. 8 kita turunkan. 18 bagi 2 berapa? 9. Betul. 9 kali 2 berapa? 18. 18. Terus kita kurangi. Jadi hasilnya 0 ya, tidak ada sisa. Maka 38 dibagi 2 itu hasilnya 19. Gini ya, Cah? Paham? Oke, sekarang kalian bisa menuliskan mencongak tanggal 19 November 2021. Mencongak. Ini yang kecil-kecil dulu angkanya ya. Soal pertama. 54 dibagi 3. 54 dibagi 3. Silahkan hitung menggunakan porogapit. 54 dibagi 3.
54. 17. Diteliti lagi, diteliti lagi. 18. Oke. Nanti disimpan dulu ya, nunggu Bu Tika bilang timuk. Nunggu Bu Tika bilang timuk. 54 dibagi 3. Aduh, kecepet malahan. 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Oke, berapa hasilnya, Cah? 18. Yakin? Yakin. Oke, benar. Jawabannya 18 ya. 54 dibagi 3. Perhatikan. Kiki itu ini ya yang belum bisa menjawab dengan benar, perhatikan. 54 dibagi 3. 5 bagi 3 berapa anak-anak yang paling dekat? 1. 1. Oke, 1 kali 3. 3. 3. Terus kita apakan ini? Kurangi. 5 kurangi 3 berapa? 2. 2. 4 kita turunkan. 24 bagi 3 berapa, Cah? 8. 8 ya. 8 kali 3? 24. 24. Kemudian tidak ada sisanya. Jadi hasilnya 54 bagi 3 adalah 18. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2. 96 dibagi 2 sama dengan titik-titik. 96 bagi 2. 96 dibagi 2. Oke. Sabar. Belum timu. Kita tuliskan dulu di sini. 96 bagi 2. 96 dibagi 2. 96 dibagi 2. Nunut Bu Ika. Apa ya? Ini masih Zoom. 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Berapa hasilnya, Cah? 48. Ada yang jawab 46? Enggak ada. Oke, coba kita buktikan. 9 dibagi 2. Paling dekat berapa, Cah? 4. 4. Oke, 4 kali 2 berapa? 8. 8. Terus kita kurangi. 9 kurangi 8 berapa? 1. 1. 6 kita turunkan. 16 bagi 2 berapa? 8. 8. 8 kali 2? 16. 16. Oke, jadi hasilnya 48. Sip, bagus. Soal nomor 3. Siap ya. 108 dibagi 3 sama dengan titik-titik. 108 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Coba dihitung. Sudah. Sudah ketemu belum? Sudah. Loh. Tunggu. 108 dibagi 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. 8, Bu. 36, Bu. 36. 36. Coba kita buktikan. 108 dibagi 3. 1 bagi 3 bisa enggak? Enggak bisa. Otomatis kita mundur ke 2 angka. Ya, berarti 10. 10 bagi 3 berapa? 3. Oke, 3 kali 3 berapa? 9. 9. 9-nya ditulis di bawah 0 apa di bawah 1?
Bawah 0, betul ya. Karena kan kita pembagiannya 10-nya. 10 kurangi 9 berapa, Cah? 1. 8 ditukarkan. 18 bagi 3 berapa? 6. 6 kali 3 berapa? 18. Oh, jadi jawabannya 108 bagi 3 berapa, Cah? 36. Oke, bagus. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Ini bacanya apa ya? Ini dibaca apa? Aksara Jawa sekarang. Aksara Jawa. Ketika mau nulis ki gampang wes, ora angel-angel. Nih, silahkan kamu nulis dulu ya. Ini ditulis dulu. Terus bacanya apa? Ketika beri waktu. Korek. Huruf apa itu ya? Bu. Hewan, Bu. Sabar. 10. Di akhir itu weekend, Bu. Ya, ini weekend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Gajah. Yakin? Yakin. Oke ya, betul. Ini jawabannya gajah. Bagus ya, jawabannya gajah. Lagi, soal nomor 5. Apakah kalian sudah hafal pasangan? Pasangan sudah hafal belum? Belum apa sudah? Kalau belum, Bu Tika tidak keluarkan yang pasangan dulu. Belum, oke deh, Bu Tika keluarkan yang lain ya. Perhatikan soal ini. Oke ya, nih. Bacanya apa? Barang. Ya, clue-nya ini adalah barang. Barang ini tempat untuk menyimpan sesuatu. Tahu, Bu. Sampingku, Bu. Lemariku. Rahasia. Nanti dulu sabar ya. Sekarang aja, Bu. Oh, sekarang aja ya. Oke, jawabannya apa, Cah ini, Cah? Lemariku. Iya, betul. Ini lemariku. Oke, bagus ya. Nomor 5, lemariku. Sekarang nomor 6. Kok rahasia sih lu ya? Ojo keceplosan lu, Cah. Nomor 6. Suara dari surga, Bu. Oke ya. Oke, siap ya. Nih, Bu Tika kasih soal lagi. Wes. Apa ini ya? Apa ini, Cah? Ini adalah hewan masa depan. Singa. Aja ono swara dari surga lho, rahasia saiki. Sabar. Nek wis ngerti tulisane iki. Iki apa macane? Diamangin kan, Bu? Nanti sih belum. Tunggu. Itu aku tahu, Bu. Oke ya. Ini itu adanya di dunia imajinasi ya. Ini di dunia imajinasi. Sudah, sabar dulu. Nanti Bu Tika timuk-timuk. 5, 4, 3, 2, 1. Timuk, apa jawabannya, Cah? Oke, singo mabur ya, tulisannya singa. Nih ya, apa itu? Singa
Mabur. Mabur itu apa? Tahu enggak mabur itu apa? Mabur. Terbang. Oke, bagus ya. Soal nomor 7. 159.785. 159.785. Udah Mbak tulis? Ki angel ki, deloki tenanan. Kalikan berapa ini? Hasilnya ini. Ini susah ini, nanti bikin kamu mabur ini. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Timuk berapa jawabannya? 0. Oke, bagus. Ada yang jawab selain 0? Ada enggak yang jawab selain 0? Enggak ada. Oke, bagus, bagus ya. Soal nomor 8. Ya, soal nomor 8. Siap ya? Tunggu dulu. Ini hewan ini pertanyaannya tidak hanya dibaca apa ya, Cah? Hewan ini bermetamorfosis secara sempurna atau tidak sempurna? Soalnya begitu nomor 8. Hewan yang kamu baca ini, Cah, bermetamorfosis secara sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Nah, rahasia kok sik sabar alun-alun. Hewan ini bermetamorfosis secara sempurnakah atau tidak sempurna? Deng 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 deng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini hewan apa sih? Bacane. Kata. Oke, kata bermetamorfosis secara Sempurna. sempurna. Oke, bagus ya jawabannya sempurna. Nomor 9 sekarang. Kok sempurna, Bu? Oke, ora rokok lu ya. Nomor 9. Nomor 9. (25 Desember diperingati sebagai hari raya titik-titik. Tunggu hari raya. Titik-titik. 25 Desember diperingati sebagai hari raya titik-titik. 25 Desember. 5, 4, 3, 2, 1. Timuk. Hari Natal. Hari Natal ya anak-anak ya. Nomor 10 sekarang. Tahukah kamu Sampokong? Tahu. Kelenteng Sampokong itu merupakan tempat ibadah umat apa? Nah, kamu tahu kan Sampokong itu dekat rumah Butika itu? Sampokong merupakan kelenteng ya, merupakan tempat ibadah umat titik-titik. Umat apa sih? Yes. 5. Itu siapa yang bocorin, Bu? Gimana? Chat. Seneng chat rahasia iki sapa iki? Disetip iki. Rain itu. Jangan ada bisikan dari surga ya. 5, 4, 3, 2, 1. Timuk apa Cah? Konghucu. Betul ya. Kalian tahu ya? Konghucu. Yes, bagus. Oke, dari nomor 1 sampai dengan 10, adakah yang benar semua? Benar. Oke, benar semua. Ada yang salah satu? Tidak.
Enggak, dua? Dua deh, enggak ada. Berarti semua benar semua ya, Cah ya? Oke, bagus ya. Ini namanya menyenangkan hati Butika ya. Kamu akan mendapat pahala di hari Jumat, Cah, karena benar semua mengerjakannya. Bagus sekali. Sekarang minum dulu. Bawa air minum. Minum Butika ketinggalan ya. Minum dulu, minum. Oke. Sudah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kamu masih ingat tentang ide pokok, Cah? Iya. Masih ingat tentang kalimat utama? Masih, oke. Masih ingat peta pikiran? Cara membuat peta pikiran, misalkan ada bacaan, terus kamu disuruh Butika untuk menentukan ide pokoknya, dibuat peta pikiran. Masih ingat caranya? Masih? Yang dibuat boleh kamu bentuk awan-awan, bintang-bintang, pulau-pulau, itu masih ingat? Masih ya, oke ya, bagus. Kali ini kita akan belajar nih, Cah, mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Tugasmu pahami dengan sungguh-sungguh. Nanti di akhir pembelajaran, Butika tuliskan di grup WA, bupenanya dikerjakan sesuai dengan halaman yang diminta. Karena ini bupena Butika ketinggalan di ruang guru, jadi nanti Butika kasih tugasnya setelah selesai Zoom. Oke, Cah. Dan ingat untuk hari Senin, jangan lupa kamu hari Minggunya mencari pola-pola anyaman yang menurutmu itu menarik, mudah dibuat, dan indah ditontonkan. Dari sekolah akan mendapatkan 2 buah, yang satu untuk menganyamnya, yang satu dasarnya dari kertas Asturo. Ya, sudah ada bayangan ya, Cah? Boleh bawa alat tulis tau, Bu? Ya mesti bawa alat tulis, mau seorang bawa alat tulis, mulai tiba-tiba Butika mencongek, tiba-tiba nanti ada mencongek bersama. Terus jadi kamu harus mengerjakan ya. Jadi tetap membawa pulpena, tetap membawa alat tulis, dan jangan lupa menyiapkan pola anyaman yang akan kalian buat. Oke? Nah, sekarang kalian perhatikan dulu. Hari ini bahasa Indonesianya itu mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Nah, caranya piye? Kamu sudah tahu ya, ide pokok itu kan inti dari teksnya atau inti dari bacaannya. Terus kamu disuruh mengembangkan dari ide pokok itu dibuat kalimat utamanya. Yang pertama, kamu harus membaca teks fiksinya. Kalau yang kemarin kita belajar yang non-fiksi, non-fiksi kan berdasarkan kenyataan. Kalau yang fiksi berarti bisa jadi hayalan, karangan yang tidak berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua, kamu bisa menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Kalau non-fiksi berarti berdasarkan kenyataan, berita. Kui adalah contoh teks non-fiksi. Kamu bisa membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasamu. Jadi bisa jadi yang dibuat Safia sama dibuat Jihan itu berbeda. Karena bahasanya kan beda-beda toh, Cah. Bahasanya Daniel karo bahasanya Paundra pasti beda. Rama dengan Rai beda, Dastan dengan Javan juga beda. Jadi tergantung bahasa anak-anak masing-masing. Yang keempat, menggunakan diksi. Ini bisa kamu tuliskan diksi itu apa, Bu? Diksi itu pilihan kata, ya. Kamu buat di catatanmu. Diksi sama dengan pilihan kata. Diksi. Loh, enggak muncul. Diksi sama dengan pilihan kata. Jadi pilihan katanya yang sesuai itu apa ya? Kamu milihnya sesuai dengan kalimat yang kalian buat. Kemudian ejaannya juga tepat. Setelah itu silahkan kalian kembangkan ide-ide pokok yang sudah ada menjadi kalimat utama. Oke ya, Cah. Intinya kalau di bahasa Indonesia itu kalian harus rajin membaca soal supaya teliti dalam mengerjakan pertanyaan yang diberikan. Kemudian setelah itu ada perkalimat utamanya. Yang kedua, kamu akan mengembangkan ide pokok ini menjadi paragraf non-fiksi. Yang pertama, jelas kamu harus menentukan topik. Nama lainnya topik apa, Cah? Masih ingat enggak?
Nama lainnya topik apa topik? Duduk Mas topik lo ya. Topik apa topik? Depannya T, belakangnya A. Hidup. Tema ya betul ya. Topik atau tema. Jadi kamu yang pertama tentukan temanya dulu. Temanya apa yang ingin kamu kembangkan? Misalkan temanya sekolah, temanya rumah, temanya belajar dengan giat. Pertama kamu harus tentukan dulu temanya atau topiknya. Kemudian buat daftar kosakata sebanyak-banyaknya. Kata-katanya yang akih. Setelah itu buatlah kalimat utamanya. Ya, buat kalimat utamanya dengan mengembangkan ide pokok. Dan yang keempat, kamu bisa mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Yang kelima, kamu susun kalimat utama dan kalimat penjelasnya sesuai urutan sehingga menjadi paragraf non-fiksi yang padu. Padu itu runtut ya, anak-anak ya. Sebentar, ketika kasih tambahan nih, padu atau runtut atau urut. Duduk padu sing kamu tukaran loh ya nek bahasa Jawa ya Cah yo. Padu ya. Nih, ingat non-fiksi itu berdasarkan kenyataan, jadi dari berita. Contohnya saja, sekarang ini masih banyak berita tentang banjir. Kamu bisa tuh membuat teks non-fiksi tentang tema banjir. Kemarin yang kita lihat itu banjir di daerah mana, Cah? Yang Bu Tika tunjukkan video? Malang ya, itu ada contoh di Malang. Terus ada juga di daerah Jawa Barat sekarang. Nah, karena musim penghujan seperti ini, kita di rumah juga harus berhati-hati ya. Sudah banyak ini karena curah hujan yang tinggi, jadi menyebabkan banjir. Dan juga ulah tangan manusia ya anak-anak, menebang pohon sembarangan. Terus menebang pohon di area-area resapan air. Jadi menyebabkan daerah yang di bawah, misalkan Semarang bawah itu banyak yang banjir. Kamu pernah ke Kota Lama, Cah? Pernah. Kota Lama, nah kemarin itu waktu hujan deras di sana itu banjir loh, Cah. Iya, Bu. Iya tuh, ada banjir. Banjir ya. Kemudian ini anak-anak, setelah itu ada nih, kalian membuat ringkasan berdasarkan ide pokok. Contohnya gini, kemarin kamu sudah membaca tentang teks berita banjir di Malang. Kamu Bu Tika minta untuk meringkas atau merangkum. Ya, carane piye? Yang pertama kamu harus membaca teksnya loh, toh kuncinya iki kudu diwoco tenanan. Jadi membaca teks non fiksinya dengan seksama. Setelah kamu baca toh Cah, tentukan ide pokoknya anak-anak. Jadi setelah kamu baca dengan seksama, tentukan ide pokoknya. Setelah kamu tentukan ide pokoknya, susun ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Dan jangan lupa perhatikan pemilihan kata atau diksi ya tadi ya. Pemilihan kata atau pilihan kata itu nama lainnya diksi dan ejaannya. Yang runtut sesuai. Cah nek gawe ringkasan. Nah, dari situ misalkan kamu tadi diberikan berita tentang banjir. Terus kamu disuruh untuk mencari informasinya dengan membuat pertanyaan. Ada kalimat seperti ini. Banjir bandang terjadi di Desa Sumurejo, Kota Malang. Berarti pertanyaannya kira-kira bagaimana, Cak? Banjir bandang Gimana terjadi. banjir bandangnya? Oke, boleh. Gimana banjir bandangnya? Oke, selain itu apa kira-kira? Bahasa lain. Kalimat yang lain. Tadi ya, ada kan kata-kata kuncinya tadi banjir, banjir bandangnya, banjir terjadi di Kota Malang, terjadi di Kota Malang. Terus kalian disuruh membuat kalimat tanya. Bagaimana kalimat tanya yang kalian buat? Yes, nih. Ada kalimat seperti ini, kamu disuruh membuat kalimat tanya. Tadi Rama sudah menjelaskan, menyebutkan ya, di mana banjirnya. Ada yang lain? Selain di mana banjirnya? Banjir bandang itu. Di mana banjir bandang itu atau banjir bandang itu toh? Pertanyaannya piye? Coba ulangi. Coba dari kalimat ini saja.
Kira-kira selain di mana banjirnya, ada yang lain? Kenapa? Ini. Dari kalimat ini saja, Cah. Oke, tadi sudah betul itu pakai kata kunci di mana. Nah, kamu bisa menggunakan kata kunci di mana, tapi kalimatnya beda. Kan orangnya beda-beda ini. Kira-kira piye menahi? Mana banjir terjadi? Boleh, di mana banjir terjadi. Gitu ya, Cah. Jadi kamu bisa membuat beberapa kalimat tanya dari satu kalimat itu iso bedo-bedo karena orangnya berbeda, ya. Kalau kalimat tanya berarti harus menggunakan tanda apa, Cah? Tanya. Tanda tanya, ya. Biasanya kalian kalau pas uraian itu ketinggalan itu tanda tanyanya. Terus ini melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca, ya, kata kunci dan kalimat kuncinya pasti membaca teks dengan seksama, terus menggarisbawahi kata kuncinya apa atau ide pokoknya apa, terus kalian bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, ya. Kemudian selanjutnya menulis teks non-fiksi berdasarkan informasi pada artikel. Nah, ini salah satu tugasmu di hari Jumat. Senin dikumpulkan. Perhatikan, silahkan ditulis ya. Carilah informasi penting nih yang terdapat pada artikel. Berarti terdapat pada koran saja. Buktikan minta di koran. Jadi kamu boleh koran hari ini, boleh koran hari Sabtu atau hari Minggu, boleh. Yang penting hari Senin di bawah digunting ya, Cah. Misalkan ini ada koran nih. Ada Butika punya koran. Terus Butika gunting tentang baca berita itu. Satu saja, pilih satu berita. Bentar ya, Butika. Tuliskan di sini. Set. Tunggu dulu. Ya, Butika tuliskan yang gampang ya. Yang pertama, tugas hari apa itu, Cah? Senin ya. Tugas Senin tanggal berapa, anak-anak? 19, 20, 21, 22. 22 November 2021. 1. Cari berita di koran. Korannya apa, Bu? Bebas ya. Korannya bebas, mau Suara Merdeka, Tribun Jateng, mau Kompas, bebas. Cari berita di koran, pilih satu, ya, Nang. Boleh koran lama, Bu. Koran terbaru minimal, berarti Butika tulis ya, cari berita di koran mulai antara tanggal 19 sampai dengan 21 November ya. Jangan yang lama-lama, yang terbaru saja. Cari berita di koran tanggal 19 sampai 21 November. Pilih satu berita. Gunting. Dan tempelkan di buku tulis temamu. Tempelkan di buku tulis tema. Buku tulis tema. Sudah? Terus yang ketiga, tuliskan informasi penting. Tuliskan informasi penting. Informasi penting dari berita yang kamu pilih. Dari berita yang kamu pilih. Berita yang kamu pilih. Dah, nih. Ya, jadi ini tugasnya ya. Ada pertanyaan tentang tugas yang ini? Sudah paham maksud Butika? Paham. Paham ya, oke. Sip.
Jadi nanti kamu cari koran, terus cari satu berita, tempelkan, cari informasi pentingnya. Nah, terus ini materi yang selanjutnya yaitu menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Kalau biasanya mencari kosakata itu melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia dari buku, kamu buka halaman sekian, cari diurutkan abjad. Sekarang kalian bisa dengan mudah menggunakan handphone ya, Cah. Saiki wis canggih yo. Nganggo handphone, golek wae ning Mbah Google, terus misalkan arti air. Itu nanti langsung ketemu ya. Air itu apa? Gitu. Jadi kalau zaman dulu kita pakai yang namanya kamus ini, Cah. Kamus. Sing kandel kan lo, Cah. Pernah lihat kamus kamu? Ya, Bu. Nah, pakainya itu dulu. Kalau sekarang lebih praktis, bisa menggunakan handphone ya. Yang penting handphonenya tidak jadul ya. Bisa koneksi internet, itu nanti bisa cari makna kosakata. Gitu, Cah. Terus nih lanjut lagi. Yang tadi sudah ya. Ada beberapa kata tanya pada saat kalian membuat pertanyaan teks non-fiksi. Apa itu berarti menanyakan sesuatu ya, menanyakan objek. Ini pakainya apa? Kemudian mengapa? Berarti nih mengapa itu alasan. Mengapa ekosistem harus dijaga? Kira-kira mengapa, Cah, ekosistem harus dijaga, anak-anak? Supaya apa itu makhluk hidup? Supaya sengsara atau tetap lestari atau jadi bagaimana? Kenapa? Iya ya, kita harus menjaga ekosistem kita karena kamu kan pasti nanti punya anak, punya cucu, punya buyut, somben nanti tetap bisa merasakan oh ternyata tuh di Kota Semarang masih ada hutan yang hijau-hijau. Ning nggone cedake Lesul di daerah Sampangan itu ada ya, Cah, yang gunung apa itu loh yang dekat jembatan besi. Tahu kiri jalan itu kalau dari lab school kan masih ada hutan-hutan itu di situ ya. Kemudian kalau di mana itu berarti menanyakan apa di mana? Tempat. Oke. Kalau kapan itu menanyakan apa? Waktu. Kalau bagaimana itu menanyakan? Cara, proses, betul. Kalau siapa menanyakan apa? Orang ya. Bisa enggak kamu tanya begini, misalkan mau tanya alamat rumah ya, terus kamu bilang, siapa alamat rumahmu? Bisa bilang gitu enggak? Enggak boleh ya, itu salah ya. Siapa alamat rumahmu? Terus di mana namamu? Nama kok dicari ya? Di mana namamu? Itu kalau pas SpongeBob nyari itu ya, nyari name tag-nya yang ternyata di belakang badannya, beda cerita. SpongeBob. Nah, ini, Cah, menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Jadi, ketika nanti kamu sudah mendapatkan informasi-informasi yang sudah kamu tulis dengan rapi, kamu bisa cerita. Nah, dia caranya bisa cerita, berarti kamu menyimpulkan. Jadi, mencari informasi apa yang telah diuraikan dengan kalimatmu sendiri. Nganggo kalimatmu sendiri, pakai bahasa kalian sendiri. Nih, ya. Cara menyimpulkannya sama ya, intinya kalau menyimpulkan artikel maupun teks non-fiksi itu sama. Karena biasanya artikel itu kan dilihat atau dibuat dengan berdasarkan kenyataan. Nek berdasarkan kenyataan otomatis artikel itu termasuk juga teks non-fiksi. Ojo kantek kualik ya antara teks non-fiksi dengan teks fiksi. Kalau Butika sedang membaca cerpen. Berarti itu fiksi atau non-fiksi? Fiksi. Oke, Butika sedang membaca novel, Cah, novel. Novel tapi novelnya berupa negara imajinasi atau daerah imajinasi. Fiksi. Oke ya, bagus. Terus kalau Butika membaca berita gosip, Cah, berita gosip. Berita tapi gosip, berarti itu maksudnya fiksi apa non fiksi? Fiksi ya, karena kan nek gosip itu kan belum tentu benar ya anak-anak ya. Jadi kayak sekarang kan banyak hoax itu kan. Nah, jadi jangan dipercaya mentah-mentah, Cah. Kudu dideloki tenanan.
Ini ya, cara membuat peta pikiran. Nah, peta pikiran kan kalian masih ingat cara yang seperti ini ya, anak-anak ya? Masih ingat cara yang seperti ini? Ya, kamu tuliskan judulnya apa, kemudian kamu buat peta pikirannya. Misalkan di paragraf 1 tentang pengertian ekosistem. Apa itu pengertian ekosistem? Masih ingat atau sudah lupa? Pengertian ekosistem hubungan apa ini? Kamu terus harus yang ingat itu. Timbal balik. Iya betul. Timbal balik antara lingkungan biotik dengan lingkungan Abiotik. abiotik. Bu Tika ada di kelas 1A. Kira-kira biotiknya apa, Cah? Biotiknya. Kamu bayangkan Bu Tika ada di kelas 1A ya. Kemudian kira-kira biotiknya apa? Butika. Bu Tika, pinter, bagus ya. Sip. Kalau abiotiknya? Kursi. Kursi, Papan tulis. meja, papan tulis, bagus sih, bagus, menyenangkan ya. Terus kemudian, Suaranya, Bu. apa Nang? Suaranya. Apa? Suaranya. Suaranya? Suaranya Bu Tika itu berarti nanti udara masuknya ya. Nih udara berarti apa? Biotik apa abiotik nih udara? Biotik. Biotik. Udara, Biotik. Biotik. udara apa? Abiotik. Abiotik. Iling-iling ya. Suhu, udara, terus habis itu cahaya matahari, air, api, tanah. Itu masuknya ke abiotik. Ojo lali ya. Avatar kuwi mlebune sing kekuatannya itu kekuatan abiotik ya, bukan kekuatan biotik. Terus kalau contoh ekosistem di darat ada apa? Ekosistem darat. Kira-kira kalau di sekolah ya berarti kamu nyebutkannya ekosistem sekolah. Kalau Bu Tika minta di air, berarti ekosistem apa, Cah? Nek ning nggone sekolahan ki sing air ki apa kira-kira sing buatan? Ada apa? Kolam ya, walaupun kolamnya di depan ruang guru itu masih kering kerontang ya anak-anak ya. Kamu bayangkan itu ada air dan ikannya ya. Jadi ekosistem kolam. Itu ya, Cah. Terus komponen ekosistem, unsur-unsur ekosistem berarti ada individu, ada populasi, komunitas, lingkungan biotik, abiotik itu diiling-iling. Seimbangan ekosistem ya berarti ada seimbang antara lingkungan biotik dengan abiotik. Misalnya ning kono akeh semut, tapi di dalam ruangan itu tertutup tidak ada udara. Kira-kira nanti semutnya bisa jadi semut abiotik enggak, Cah? Kalau tidak ada udara. Bisa ya, karena ingat nih goni ekosistem tuh harus ada timbal balik antara yang hidup dan yang tidak hidup. Oke. Sudah selesai dulu. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu anak-anak tentang teks non fiksi? Tidak. Nah, oke. Adakah pertanyaan tentang tugas yang mencari artikel di koran? Tidak. Tidak ya. Bisa tuh kamu toh nanti hunda-hundanan atau jalan-jalan kan ada tukang jual koran tuh paling yang koran apa ya Tribun Jateng itu harganya tuh Rp2.000, Cak. Kamu kan naik jajan kan 200.000 tuh lah itu cuma Rp2.000 itu ya. Nanti kamu bisa beli tuh di bapak-bapak atau mbak-mbak yang jualan nanti dibeli satu aja, ora usah tuku sak bendel ya, tuku siji wae korane 2.000 regane. Terus nanti bisa kamu cari beritanya, tempelkan di bukumu, tuliskan informasi pentingnya. Oke, Cah? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kalau gitu Bu Tika akhiri. Kita bertemu di hari Senin ya, tidak jadi masuk Selasa Kamis tapi Senin dan Rabu, cuma upacaranya nanti anak-anak kelas 4, 5 dan 6. Hari Guru itu kan tanggal 25 November toh, Cah. Nanti tetap ada instruksi tertulis dari Bu Tika. Ini Bu Tika bicara dulu lewat lisan ya. Dengarkan. Jadi kamu tetap masuk di hari Senin dan Rabu. Terus khusus kelas 4, 5, dan 6 nanti ada kegiatan upacara peringatan Hari Guru di sekolah. Bawa pelajaran enggak, Bu? Enggak usah. Jadi habis upacara terus kamu pulang desa ya. Pulang desamu masing-masing. Tidak ada pelajaran. Begitu, Cah.
Terus yang kemarin Bu Tika beri tempe ya, beritahu ya, ada kegiatan tukar kado. Maksimal berapa harganya? Masih ingat? 5.000. 5.000 ya, kudu pas 5.000. Nek kurang 100 rupiah, boleh iwe permen yo, permen cemplung ya. Pokoknya 5.000 rupiah ojo akeh. Jangan kurang, jangan lebih. Bu, uangku tuh banyak, Bu. Itu tuh terlalu murah itu 5.000 itu. Jadi aku mau ngasih 50 juta. Jangan ya. 5.000 saja, oke? Terus kemarin ada yang ide itu, Indomie 2 cukup. Ono sing ngomong ngono ya. Tapi ojo Indomie yo, mosok Indomie yo. Yang penting 5.000 rupiah. Ingat. Oke, ada yang kesulitan mencari ide barangnya? Atau sudah ada inspirasi? Ada inspirasi. Ada inspirasi ya. Jadi yang hari Kamis tanggal 25 itu setelah kalian upacara kita kumpul bentar di kelas terus kita tuker kado ya, Cah. Sik. Nek kelas kuwi terlalu tinggi. Nanti Bu Tika harus naik tangga, tidak usah lah. Nanti kita ke kelas 1A, Bu Tika nunut di sini aja. Ya, jadi kelas 5A hari Kamis yang tanggal 25 November setelah upacara langsung masuk ke kelas 1A. Oke, Bos. Siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Selamat hari Sabtu dan Minggu ya. Bisa jalan-jalan. Kita bertemu lagi besok Senin. Sehat selalu ya, Cah. Ojo lali maem sing bergizi sama berolahraga ya. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.